Halo teman-teman, sahabat Motobikers. Ketemu lagi dengan saya, Stephen Langitan, di channel Motobikers. Video kali ini kita akan berbagi pengalaman soal tips bagaimana membersihkan ya atau merawat stick golf. Ini ada kebetulan stick golf, dan stick golf inilah stick golf lawas sudah lama. Yang menarik bagi saya, stick golf yang lawas atau yang lama adalah bahan aluminium, ya, bahan aluminium. Sedangkan yang modern, yang baru-baru ini semua sudah dari bahan grafit ya, grafit, kemudian juga warnanya hitam. Dan saat ini saya mau membersihkan dan kemudian saya akan memakainya. Oke teman-teman, simak video ini sampai habis. Selamat datang di channel YouTube Motobikers, kembali dengan Stephen Langitan, penulis buku Naik Motor Seorang Diri Jakarta-London 30.000 km. Teman-teman, ini adalah bagian dari work from home ya, bekerja dari rumah. Jadi sudah 3 hari saya melakukan bersih-bersih, memelap, kemudian saya rapikan kembali urutan-urutan dari nomor stick ini, dan semuanya sudah jadi. Dan ini paket yang terakhir. Nah, paket yang terakhir saya coba untuk merekam video untuk berbagi cerita dengan teman-teman. Nah, kalau mau lihat hasilnya yang sudah saya kerjakan, Anda bisa melihat yang video yang satu ini. Ini saya pajangin, saya jejerin apa yang sudah saya kerjakan, hasilnya seperti ini. Nah, kalau sekarang nih teman-teman akan melihat barang-barang yang benar-benar kelihatan banget kurang mantap gitu. Istilahnya bagian di sininya nih, bagian sticknya itu kelihatan banyak karatnya. Nah, kan sayang kan sekali. Contohnya ini deh, ini udah agak dirapikan ya. Jadi ini saya ambil ya. Nah, oke. Nah ini teman-teman, yang pasti yang namanya stick dari bahan aluminium seperti ini sangat terasa permukaannya. Seperti tangan saya ini sedang meraba, permukaan ini terasa ada bintik-bintik. Nah, bintik-bintik inilah yang harus dibersihkan. Jadi bagaimana caranya jadi halus seperti ini. Licin, ya, dibuat licin dan halus. Nah, ini ada caranya teman-teman. Kalau begitu sekarang saya akan berbagi tips dan pengalaman, dan semoga ini bisa ditiru teman-teman yang mau membersihkan untuk bahan-bahan dari aluminium ya. Seperti knalpot ini kan bahan aluminium juga ya. Kalau di mobil, teman-teman bisa melihat bahan-bahan aluminium yang ada di mobil di belakang saya ini. Saya contohkan saja ya. Yang pertama, bagian grill. Yang kedua, spion. Yang ketiga, handle pintu. Yang keempat, bumper belakang. Semua terlihat itu terbuat dari bahan aluminium atau garnish ya. Jadi bahan garnish atau chrome. Nah, jadi warna chrome, garnish, aluminium, nah itu bisa dibersihkan seperti membersihkan stick golf ini. Oke, yang pertama saya menyiapkan meja kerja seperti ini, di mana saya bisa mengletakkan barang-barangnya. Seperti semua stick yang akan dilap, yang akan dibersihkan, saya taruh di sini. Kemudian saya juga butuh kursi. Kursi ini ada gagangnya, di mana ini adalah tempat atau dudukan ketika sudah selesai dibersihkan ya, diurutkan satu-satu dan ditaruh ke sini. Kemudian alat bantunya tentunya saya menggunakan gosok gigi bekas untuk membersihkan. Sebelum saya mulai, begitu lihat ada bagian yang becek atau kotor, saya bersihkan dulu dengan air ya. Dan kemudian setelah itu saya menggunakan minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini gampang, tinggal taruh di tangan, dioleskan begini ya teman, udah ditaruh, kemudian dioleskan seperti ini ya, semua diminyakin. Jadi seperti kayak orang mau dikerok aja nih teman-teman. Jadi aluminium ini semua dioleskan dengan minyak kayu putih. Setelah itu teman-teman baru yang namanya dilap. Nih, dilap, dan lapnya agak keras ditekan ya. Nah, ketika bagian-bagian yang terasa kasar karena sudah ada mulai karat atau bintik-bintik, baru teman-teman ini kuku ini dimainkan. Jadi kuku jempol ditekan di atas kain lap dan digosok-gosok sini. Ini gosok-gosoknya seperti ini. Jadi dengan kuku ya, dengan kuku.
kuku dan diamati baik-baik. Nah, di sini saya menggunakan dingklik ya, dingklik. Nah, ini dingkliknya. Jadi supaya lebih tinggi posisinya, kaki saya juga lebih tinggi, juga saya lebih enak ini kan. Ini untuk mendapatkan kerja yang nyaman dan mudah gitu teman-teman ya. Tadi kan ngelap dulu ini ya, lap dulu seperti ini. Nah, itu baru digosok-gosok. Ini yang gosok ini yang paling berat prosesnya, lama. Bahkan kita harus ngeliatin satu-satu bintik-bintiknya masih ada atau enggak, dan harus digosok pakai tangan. Nah, kadang-kadang ada menemukan bagian-bagian keras ya. Sangat keras sekali, udah karatnya udah tebel gitu ya, kayak seperti luka ya, udah korengan namanya, ada korengan dan luka. Ini mau nggak mau kalau pakai tangan kuku hancur juga gitu. Tapi kita bantu dengan amplas tapi digosok dengan tipis-tipis ya, jadi jangan digosok semua, karena kalau digosok semua ini hancur ini, teman, baret-baret ini. Nah, disinilah perlu namanya alat bantu, namanya menggosok-gosok secara tipis saja. Yang penting bagian korengan yang tadi yang dikorek ya, supaya terkelupas gitu. Baru kemudian disambung dengan kain lap lagi dan dikasih minyak kayu putih lagi pakai tangan seperti ini teman-teman ya, seperti itu. Nah, terus kemudian kita taruh lagi ya, tangan kita kan basah dengan minyaknya, bahkan enak dicium, wangi. Bahkan bagian gripnya juga perlu dikasih minyak biar kelihatan enak teman-teman. Nah, setelah itu kita gosok lagi dan ditekan. Nah, ini gerakan-gerakan ini cukup berat. Jadi posisinya kadang-kadang pegel, pindah lagi ke sini. Kadang-kadang saya juga pindah ke sini, ya. Menggosoknya seperti ini, teman-teman. Jadi harus telaten, harus memang perlu waktu. Jadi juga memang butuh sabar. Teman-teman harus sabar. Satu-satu ya. Kan ini saya lakukan satu-satu. Jadi lihat detailnya. Nah, barangkali di sini ada bagian yang masuk ke dalam nih, garis-garis ini. Ini bagaimana kalau kelihatan kotor gitu? Saya menggunakan paku atau peniti ya, untuk dikorek-korek. Jadi peniti lah, dikorek-korek halus. Jadi untuk mengeluarkan kotorannya. Jadi kalau pakai sikat gigi ini kurang keras gitu loh. Jadi harus pakai peniti yang bahan tajamnya untuk masuk ke lubang itu, dikorek-korek. Ya seperti itulah. Seperti kita ngorek-ngorek bagian yang detail-detail lah ya teman-teman. Jadi ini posisi saya ketika saya membersihkan seperti ini, seperti gini ya. Kemudian tangan saya mulai memainkan untuk ngelap-ngelap seperti ini. Nah, ketika sudah selesai, kita urutkan di sini gitu ya. Urutannya satu-satu. Nah, kita harus cari dulu. Misalnya ini nomor 3, kita dapatkan nomor 4 dulu. Nah, cari nomor 4-nya. Nomor 5, nomor 6, nomor 7, 8, 9 sampai untuk sandtrapnya, kemudian juga ada untuk puternya juga ini, dan terakhir juga adalah bagian woodnya. Jadi ini stick woodnya. Jadi kita ketahui kalau kita main golf ya, ada jenis-jenis stick itu, ada yang namanya dari wood stick, kayu, itu biasanya buat drive atau tee off ya, kita pukulan pertama. Kemudian juga ini ada nomornya 1, 2, 3, seterusnya. Baru kemudian iron. Iron itu yang dari aluminium ini. Ini jadi iron stick nih. Iron stick. Oke, itu saya nggak detail bahas nomor-nomor stick itu secara teknik pemain golf lah yang akan menjelaskannya. Tips saya sih di sini aja bagian bagaimana membersihkannya saja. Nah, ketika sudah di bagian akhir, semua nih katakan sudah tergeletak di sini lah ya teman-teman. Ini kalau kita ngomong sudah tergeletak di sini, udah rapi sesuai dengan urutan ya, udah dijejerin di sini. Barulah bagian akhir kita gunakan yang namanya Rexco 50, yaitu multi-purpose lubricant. Ini gunanya apa? Ya, gunanya untuk memprotek terhadap karat tadi, supaya karat tadi kita udah bersihkan, kita semprotkan dan dia tidak muncul lagi. Ya, jadi anggap aja nih kayak nyemprot kayak pilox gitu ya, gitu ya. Nah, ini dia. Oke, secukupnya ya. Gunakan dengan Rexco 50 ya, teman-teman. Barulah selanjutnya kita ngelap. Ini adalah bagian dari finishingnya ya, teman-teman. Finishing. Jadi untuk agar
aluminium ini tidak lagi timbul karat dalam waktu yang lama. Jadi ini finishing. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan, tips berbagi work from home. Ketika kita berada di rumah, kita bingung kita mau ngapain, kemudian kita harus bisa melakukan sesuatu ya. Anda bisa dengan sepeda motor, dengan mobil, dan juga perangkat hobi kayak stick golf ini adalah perangkat olahraga, dan alat-alat yang lain masih banyak di rumah Anda. Anda harus masuk ke dalam rumah, garasi, Anda bongkar, pun banyak sekali itu yang bisa dilakukan untuk dibersihkan ataupun dirawat untuk jangka panjang. Teman-teman, demikian tips dari saya, Steven Langita, Motobiker. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.